Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita ketemu, kita bersua melanjutkan kajian kita perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra, di mana kita sudah sampai dalam perjalanan, dalam mengamati perjalanan manusia di akhirat. Kita sudah sampai pada padang mahsyar, di mana di padang mahsyar telah terjadi beberapa hal yang telah kita sampaikan, termasuk hisab, dan kita sudah bahas di akhir pertemuan kita, yaitu terkait dengan mizan. Sedikit kita ulang tentang masalah mizan, yaitu masalah timbangan. Ya, setelah timbangan, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahwasanya timbangan ataupun menimbang amalan, penimbangan amalan itu terjadi setelah hisab. Ya, terjadi setelah hisab. Beliau katakan bahwasanya idzan qadal hisabu kana ba'dahu waznul a'mal. Apabila sudah selesai hisab, maka setelahnya yaitu menimbang amalan. Li'annal wazna lil jaza, karena penimbangan ini merupakan pijakan untuk memberikan balasan. Apakah dia nanti akan dibalas ke surga ataukah balasannya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian ikhwah azanallahu wa iyyakum, selanjutnya terkait dengan mizan ini ataupun tentang timbangan di hari kiamat ini, ikhwah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat terkait dengan apakah timbangan itu hanya satu untuk menimbang semua umat manusia, untuk menimbang semua amalan manusia, ataukah dia ada beberapa timbangan atau banyak timbangan. Demikian ikhwah, saya ulangi, apakah timbangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan nanti di hari kiamat untuk menimbang amalan manusia, apakah hanya satu ataukah dia lebih daripada satu? Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Secara zahir ikhwah, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan kepada kita tentang timbangan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz wa nada'ul mawazinal qist yaumal qiyamah, dan kami meletakkan mawazin. Mawazin ini ikhwah merupakan bentuk plural, bentuk jamaknya dari lafaz dari kata mizan. Mizan mufrad, mawazin jamak.
Oleh karena itu ikhwah, zohir daripada ayat ini menyebutkan mawazin. Wa nada'ul mawazin al-qist, dan kami letakkan mawazin, yaitu timbangan-timbangan keadilan. Ya. Zohir dari ayat ini bahwasanya Allah tidak hanya memiliki hanya satu timbangan, tapi dia mawazin, yaitu timbangan-timbangan, lebih daripada 2 timbangan. Artinya banyak timbangannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuh", barang siapa yang berat timbangannya, faula, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya, nah, perhatikan, faman thaqulat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa man khaffat mawazinuh faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Jadi ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat mawazinuh, timbangan-timbangan. Perhatikan ikhwah, faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, nya ini kembali kepada satu orang. Ya, kembali satu orang. Tapi penisbatan timbangan-timbangan kepada satu orang ini zahirnya menyebutkan bahwasanya untuk satu orang itu, ya, penimbangan untuk menimbang amalan dia itu tidak hanya satu timbangan. Saya ulangi bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, barang siapa yang timbangannya, barang siapa yang timbangannya, berarti ikhwah dia punya banyak timbangan. Satu orang, seperti saya katakan, kutubi ini adalah buku-bukuku, ya, buku-bukunya banyak, tapi pemiliknya hanya satu, yaitu saya, kutubi. Nah, demikian. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang timbangannya berat, barang siapa yang berat timbangannya, berarti ikhwah, timbangan itu pertama banyak, tidak hanya satu, karena mawazin, disebutkan Allah mawazin. Kemudian penisbatannya kepada satu orang. Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, seolah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya untuk menimbang amalan satu orang itu tidak hanya dengan satu timbangan, tapi banyak timbangan-timbangannya. Demikian juga faman khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, ya, fa ummuhu hawiyah. Di sini ikhwah, ya, kembali Allah sebutkan timbangan-timbangannya. Dari sinilah ikhwah secara zahir kita bisa simpulkan Allahu a'lam bissawab bahwasanya timbangan amalan yang Allah letakkan di hari kiamat itu tidak hanya satu, ya, tidak hanya satu. Bahkan dari ayat yang terakhir yang kita sebutkan, para ulama bahkan menyimpulkan bahwasanya untuk menimbang satu orang, amalan satu orang itu tidak hanya satu timbangan. Allahu a'lam bissawab, bisa saja yang satu untuk menimbang amalan-amalan zahir, yang satu lagi untuk menimbang amalan-amalan yang batin. Demikian ikhwah, ya. Allahu a'lam bissawab. Intinya secara zahir bahwasanya timbangan amalan itu tidak hanya satu, tapi dia banyak. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya telah kita pelajari bahwasanya ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya timbangan yang dimaksud itu adalah hakiki, benar-benar timbangan, bukan kata-kata kiasan. Ya, memang ada segelintir para salafus saleh terdahulu, ya, para ulama salaf terdahulu yang menyatakan artinya adalah keadilan. Tapi mayoritas
hampir seluruh para ulama-ulama salaf menyatakan bahwasanya timbangan yang dimaksud itu adalah timbangan hakiki, bukan sebuah kata kiasan yang dimaksud, yang tujuannya, yang artinya adalah keadilan, bukan. Tapi memang benar-benar timbangan yang hakiki. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada kita tentang timbangan ini, ya. Beliau menceritakan kepada kita tentang timbangan ini. Contohnya yang pertama, beliau menceritakan kepada kita bahwasanya timbangan itu sangat lebar, sangat luas. Dalam sebuah hadis yang telah kita sebutkan di kajian-kajian lalu, di mana Rasulullah menyatakan yudha'ul mizan yaumal qiyamah, diletakkan timbangan di hari kiamat, falau wuzina fis samawati wal ard lawasi'at. Seandainya dengan timbangan ini ditimbang 7 lapis langit dan bumi, maka itu akan cukup timbangan tersebut. Ini menunjukkan betapa luasnya, lebarnya, lapangnya, luasnya, besarnya timbangan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya timbangan tersebut hakiki, bukan majazi. Kalau seandainya timbangan ini kita artikan dengan keadilan, maka keadilan akan sulit diberikan sifat berupa luas keadilan, ya. Karena ikhwah, luas ini terkait dengan suatu media, satu tempat. Kemudian lagi ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang timbangan ini, yaitu lahu lisanun wa kiffatan. Timbangan ini bisa bicara karena dia bisa dia bicara. Kemudian dia memiliki 2 daun timbangan. Kalau kita artikan timbangan ini berupa keadilan, bagaimana mungkin keadilan memiliki dua daun? Makanya ikhwah, tidak bisa kita artikan timbangan di sini berupa keadilan. Tapi timbangan yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tidak mungkin kita artikan. Kalau kita kumpulkan baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kumpulkan dan kita perhatikan setiap lafaz hadis-hadis terkait dengan timbangan, maka tidak mungkin kita mengartikannya berupa keadilan. Ya. Sifat-sifat yang disebutkan Rasulullah tentang timbangan itu menghalangi makna timbangan itu berupa keadilan. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak bisa bicara tentang timbangan Allah ini kecuali ketika ada dalil. Ketika kita katakan bahwasanya timbangan Allah ini luas, kenapa? Karena ada dalilnya. Selesai. Oh, timbangan Allah ini memiliki 2 daun timbangan. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah menyebutkan hal seperti itu. Demikian ikhwah, ya. Kita tidak bisa bicara yang lain karena kita harus berbicara sesuai dengan apa yang tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat timbangan sekarang kan tidak harus 2 daun timbangannya. Seperti timbangan badan, itu tak punya daun, malah 1 saja, tunggal kita duduk di atasnya, tinggal kita berdiri di atasnya sudah menunjukkan berapa berat kita. Ada yang main gantung, ya, tidak perlu ada 2 daun. Tapi timbangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di hari kiamat itu memiliki 2 daun dan dia bisa bicara. Tuh, kenapa kita katakan bisa bicara? Tak lain dan tak bukan karena memang Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya timbangan tersebut akan berbicara. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum, ya. Jadi dengan hadis-hadis Rasulullah yang disebutkan terkait dengan timbangan itu menghalangi kita, ya, untuk mengartikannya itu berupa keadilan. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, apa sih yang akan ditimbang nanti di hari kiamat? Di sini para ulama berbeda pendapat. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mereka yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang nanti di hari kiamat adalah seluruh amalan-amalan manusia. Demikian ikhwah. Seluruh amalan manusia.
Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani, kalimatani habibatani lirrahmani, khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mudah untuk diucapkan serta memberat timbangan. Dia timbangannya sangat berat. Timbangannya sangat berat. Demikian ikhwah. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Berarti kan ini amalannya yang ditimbang. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu orangnya, si pelaku. Ya. Orang yang berbuat, orang yang beramal. Yang pertama tadi amalan yang ditimbang. Yang kedua adalah yang berpendapat bahwasanya yang ditimbang itu orangnya. Pendapat ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum berdalilkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti rajulu azimus saminu yaumal qiyamati, nanti akan datang seorang yang sangat besar, tinggi, gemuk. Saya ulangi, nanti di hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang tinggi, besar, gemuk. Ya, di hari kiamat nanti, la yazinu indallahi junaha al-ba'udah. Tapi ternyata ketika dia ditimbang, beratnya tidak lebih berat ketimbang sayap nyamuk. Artinya sangat ringan. Bahkan lebih berat sayap nyamuk ketimbang dirinya. Padahal orangnya tinggi, besar, gemuk. Kalau kita perhatikan sayap nyamuk itu kan ikhwah, ya hampir kita katakan macam seolah tak punya berat. Ya, seolah tidak ada berat. Kenapa ada berat? Ada berat itu kan dikarenakan gaya gravitasi. Tapi kalau sayap nyamuk kita ambil, kita lepas, ya dia akan melayang terlebih dahulu, menunjukkan dia sangat ringan, luar biasa. Demikian ikhwah. Sehingga sangat sedikit sekali pengaruh gravitasi bumi terhadap sayap nyamuk tersebut. Dan orang yang tinggi, besar, gemuk ini ikhwah ternyata beratnya tidak lebih berat ketimbang sayap nyamuk. Dari sinilah pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu bukan amalannya, tetapi yang ditimbang adalah orangnya. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah catatan amalannya, bukan orangnya, tetapi catatan amalannya. Jadi catatan amalan itu diletakkan di sebuah timbangan. Demikian ikhwah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayakhlusu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang laki-laki dari umatku, kata Rasulullah, di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Fayunsharu lahu tis'ata wa tis'ina sijillan. Kemudian ditunjukkan kepada dirinya, kepada laki-laki ini 99 catatan amalan. Kullu sijillin mislu mudda al-basar. Satu catatan amalan panjangnya sejauh mata memandang. Ya. Satu catatan amalannya panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian ikhwah, catatan amalan inilah yang akan ditimbang. Itu ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya. Untuk pendapat yang ketiga ini ya dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demikian juga As-Safaraini, demikian juga Imam Ibnu Abdul Bar dan jumhur para mufassirin, demikian juga disebutkan oleh Ibnu Atiyah dan Ibnu Ma'ali. Jadi banyak para ulama yang mendukung pendapat yang ketiga. Lantas ikhwah azallahu wa iyyakum, pendapat manakah yang paling kuat? Penulis kitab ini ya, penulis kitab Qiyamatul Kubra, beliau memberikan kesimpulan tentang yang mana sih yang sebenarnya yang ditimbang.
Apakah amalannya, ataukah orangnya, ataukah catatan amalannya? Apa kata beliau? Wala'allal haqqu annal ladzi yuzan huwal 'amil wa 'amalahu wa suhufa a'malihi. Ya, sepertinya yang benar itu dia pun tidak bisa memastikan, karena kalimat wala'allal haqq, ya, dia kata al haqqu enggak begitu, tapi wala'allal haqq, sepertinya yang benar adalah bahwa yang ditimbang itu orangnya, demikian juga amalannya, dan sekaligus catatan amalannya. Jadi beliau mengambil semua pendapat bahwasanya yang nanti di hari akhirat yang ditimbang itu bukan hanya orangnya, tapi juga amalannya, dan bukan hanya itu, tapi juga catatan amalannya ikut ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwah? Kenapa beliau mengambil kesimpulan seperti ini? Faqad dallatin nususul lati suqnaha ala anna kulla wahidin min hadhihi salasah yuzan. Kenapa demikian? Karena memang ketiga hal ini tercantum dalam hadis. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Bukan hanya amalan saja, bukan hanya orangnya saja, dan bukan hanya catatan saja, tapi ketiga-tiganya ada disebutkan dalam hadis. Walam yanfin nususu al-muthbitah liwaznil wahid minha anna ghairu la yuzan. Dan tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun nas yang sahih yang menafikan yang lain. Artinya bahwasanya yang ditimbang itu hanyalah orangnya saja, amalannya tidak, atau catatan amal tidak ada, ya. Jadi setiap hadis yang disebutkan, baik terkait dengan yang ditimbang orangnya, amalannya, ataupun catatannya, ini tidak menafikan yang lain. Artinya ketika kita menyebutkan hadis terkait dengan Abu Hurairah, ya, yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ada dua kalimat yang Allah cintai dan dapat memberatkan amalan, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ketika hadis ini kita lihat dan sahih, dan hadis ini menyimpulkan yang ditimbang itu adalah amalannya, bukan berarti dengan hadis ini kita bisa mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang bukan orangnya dan yang ditimbang bukan catatannya. Enggak bisa disimpulkan seperti itu. Demikian juga ketika kita hadirkan hadis juga Abu Hurairah bahwasanya Allah akan mendatangkan seorang yang tinggi, gemuk, besar, ternyata beratnya ditimbang dan ternyata beratnya tidak lebih daripada sayap nyamuk. Hadis ini juga tidak menafikan hadis yang disebutkan dalamnya menimbang orangnya dan menimbang amalannya dan yang ditimbang adalah catatan amalannya. Demikian juga ikhwah, ketiga hadis ini tidak saling bertentangan. Ya, ketiga hadis ini tidak saling bertentangan. Fayakunul muqtadha al-jam'u bainan nususi isbatul wazni lisalasatil madhkurati jami'uha. Dengan demikian, ya, demikian hasil daripada mengumpulkan ketiga hadis ini, bahwa kita tetapkan bahwa yang ditimbang adalah ketiga-tiganya. Wa hadza ma rajjahu Syekhul Hafidz Al-Hakami. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syekh Hafidz Al-Hakami. Faqala, beliau mengatakan, walladzi istadhhara minan nusuti wallahu alam anna al-amila wa amalahu wa sahifata amalihi kullu dzalika yuzan. Secara zahir yang bisa kita tangkap, yang bisa kita fahami dari nas-nas hadis, bahwasanya Allahu alam, bahwasanya yang ditimbang itu ketiga-tiganya, ya, bukan hanya salah satunya. Yang ditimbang itu ketiga-tiganya. Yang ditimbang itu orangnya, amalannya, dan sekaligus catatan amalannya. Li'annal ahadits allati fi biyanil Qur'an, karena hadis-hadis itulah yang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Karena memang ikhwah, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan apa yang ditimbang. Hadislah yang menyebutkan apa yang ditimbang. Dan ternyata hadis-hadis Rasulullah menyebutkan ketiga hal ini yang ditimbang.
Wala munafatu bainaha, tidak ada pertentangan di antara tiga tersebut. Wa yadullu kadzalika ma rawahu Ahmad rahimahullah. Dan hal ini juga dikuatkan lagi dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ana Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, fi qissati sahibil bitaqah, tentang kisah pemilik bitaqah, kartu ikhwah, yang lalu telah kita bahas bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan catatan-catatan amalan pada di timbangan seorang hamba, ya, ternyata amalannya ringan, lebih banyak, ya, ternyata amalan ringan lebih banyak dosanya. Ketika orang ini mau dibawa, Rasulullah katakan tenang dulu, ya. Rasulullah katakan tenang dulu, jangan dibawa dulu. Kenapa demikian? Karena dia masih memiliki bitaqah, kartu yang di dalamnya tercantum kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Qala, Rasulullah bersabda, tuda'ul mawazinu yaumal qiyamati fayu'ta birrajuli. Yang hadis tadi itu ikhwah, setelah diletakkan bitaqah ataupun kartu yang ada kalimat la ilaha illallah, ternyata menjadi beratlah amal-amal kebaikannya, ya. Nah, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada beberapa tambahan penjelasan, tambahan ilmu. Apa itu? Qala Rasulullah SAW, tuda'ul mawazinu yaumal qiyamati fayu'ta birajulin. Bahwasanya nanti di hari kiamat, ya, diletakkanlah timbangan-timbangan. Fayu'ta birajuli, kemudian didatangkanlah seorang laki-laki, maksudnya yang akan ditimbang. Fayudha fi kiffatin, kemudian laki-laki ini diletakkan di satu daun timbangan. Wa yudha ma uhsiya alaihi, dan diletakkan juga amalan-amalannya bersama dirinya. Fayumayilu bihil mizan, sehingga orang ini yumayil, ringan, naik ke atas, lebih banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya. Jadi di sini Rasul sebutkan yang diletakkan di daun timbangan adalah orangnya dan sekaligus ikhwah amalan-amalannya. Tapi ternyata hasilnya lebih ringan, lebih berat lagi amalan buruknya. Faqala yub'atsu bihi ilan nar. Akhirnya ditetapkanlah bahwasanya akhirnya disimpulkan, ya. Akhirnya disimpulkan orang ini akan diletakkan di dalam api neraka. Kemudian ikhwah, qala fa idza adbara idza sa'ihun min 'indi rahmani azza wa jalla yaqul la ta'jilu. Ketika orang ini mau dibawa ke api neraka, ya, ketika orang ini mau dibawa ke api neraka, tiba-tiba muncul suara, la ta'jil, jangan cepat-cepat kalian bawa. Fa innahu qad baqiya lahu, masih ada satu amalan yang tersisa yang belum ditimbang. Fayu'ta bi bitaqatin fiha la ilaha illallah, maka didatangkanlah sebuah kartu yang di situ ada kalimat la ilaha illallah. Fatudha ma'ar rajuli fi kifatin, maka kartu tersebut diletakkan di timbangan laki-laki tersebut. Jadi yang ditimbang itu ikhwah, yang diletakkan di satu daun timbangan si pelakunya, kemudian juga amalan-amalan, catatan amalannya, ya, dan amalan-amalannya, dan sekaligus bitokohnya, ya. Jadi tiga hal ini diletakkan di satu timbangan. Setelah itu hatta yamila bihil mizan, ternyata timbangan yang di situ ada orang si pelaku amalan dan amalan-amalannya serta bitokohnya itu ternyata membuat beratnya orang ini, dan akhirnya orang ini pun dibawa ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Fa hadza yadullu ala anna al-'abda yudha huwa wa hasanatuhu wa sahifatuha fi kiffatin. Ini menunjukkan bahwasanya
Hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba ketika dia diletakkan di timbangannya, maka yang diletakkan yaitu dia kebaikan-kebaikannya serta catatan amalannya. Wa sayyi'atu ma'a sahifatihi ma'a sahifatiha fi kifatin ukhra fi kifatil ukhra. Sementara di daun timbangan yang lain di situ diletakkan yaitu amalan-amalan keburukannya dan catatan amalan keburukannya. Demikian ikhwah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini menjelaskan lebih gamblang bahwasanya yang ditimbang itu ya ketiga-tiganya ditimbang. Bukan hanya orangnya saja, bukan juga hanya amalannya saja, dan juga bukan hanya catatan amalan saja, tapi ketiga-tiganya. Ya, di satu daun timbangan diletakkanlah orangnya yang beramal, kemudian kemudian amalan-amalan kebaikannya, sekaligus catatan amalan kebaikannya di satu timbangan. Adapun timbangan yang lain yang diletakkan adalah amalan-amalan keburukannya sekaligus yaitu catatan amalan keburukan. Demikian ikhwan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya ditimbang. Semuanya ditimbang. Karena memang hadis ketiga-tiganya itu memang hadis yang sahih. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum kesimpulan dari penulis. Wa hadza ghayatul jam'i baina ma tafarraqa dzikruh fi sa'il ahaditsul wazn. Inilah penggabungan, pentaufikan, pengkompromian, penyatuan hadis-hadis yang banyak beredar terkait dengan masalah timbangan. Walillahil hamdu wa minnah. Hanya untuk Allah lah segala pujian. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita nanti yang di hari kiamat apa yang ditimbang sebenarnya? Maka kita jawab bahwasanya semuanya, ketiga-tiga hal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwah, apa yang ketiga itu? Yang pertama, orangnya, yaitu orang yang beramal, manusianya. Yang kedua, amalannya. Yang ketiga adalah catatan amalannya. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Kemudian al-a'malul lati tadkhulu fil mizan, ya. Al-a'malul lati tadkhulu fil mizan. Amalan yang membuat amalan apakah yang dapat membuat timbangan kita itu menjadi berat? Amalan apakah yang dapat membuat timbangan kita menjadi berat? Kita lihat. Athqalu ma yudha' fil mizanil 'abdi husnul khuluq. Bahwasanya yang paling memberatkan, yang paling membuat berat timbangan seorang hamba adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Fa'an Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, anna athqala syai' yudha' fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati husnul khuluq. Sungguhnya yang paling membuat berat timbangan seorang hamba di hari kiamat nanti yaitu akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidu al-fahish al-badhi. Karena sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang berbuat keji dan orang-orang yang memiliki mulut kotor. Mulut kotor ini suka sumpah serapah, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor, ya, meremehkan orang lain dan seterusnya. Innallaha yubghidu al-fahish wal badhi. Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang berbuat keji dan orang-orang yang bermulut kotor. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahih. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Wa rawa Abu Daud al-fasl awal. Bahwasanya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis di potongan yang pertama. Di sini ada dua kalimat ikhwah. Inna athqala syai' yudha' fil mizan fi mizan al-'abdi yaumil qiyamah khulusul khuluq. Ini potongan pertama, bahwasanya
yang paling dapat membuat berat timbangan amalan seorang hamba yaitu husnul khuluq. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, wa innallaha yubghidul fahisyal badhi. Allah itu membenci orang yang berbuat keji dan bermulut kotor. Jadi di sini disebutkan Imam Abi Daud tidak meriwayatkan kalimat innallaha yubghidul fahish al-badhi. Ya. Beliau hanya meriwayatkan sampai husnul khuluq. Demikian ikhwah. Itu yang dimaksud dengan rawa Abu Dawud al-fasl al-awwal. Bahwasanya Imam Abu Daud meriwayatkan pada potongan hadis yang pertama. Wa fi sahihai al-Bukhari wa Muslimi, dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat mudah untuk diucapkan, berat di timbangan amalan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Demikian ikhwah. Jadi setelah kita baca dua hadis, ada dua informasi di sini, bahwasanya yang membuat timbangan kita itu menjadi berat, karena ikhwah, kalau timbangan amalan kebaikan kita lebih berat ketimbang amalan keburukan kita, otomatis ganjaran kita, balasan untuk kita adalah surga. Dan yang paling membuat berat adalah husnul khuluq. Ya, husnul khuluq yaitu akhlak yang mulia. Dan memang ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Bu'ithu li utammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Husnul khuluq ikhwah. Makanya sering kita lihat bahwasanya dalam hadis-hadis yang terkait dengan akhlak, seperti khairukum khairul li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis ini juga seperti itu ikhwah. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya. Akhlak Rasulullah itu saking mulianya disebut agung. Demikian ikhwah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sebutkan yaitu dengan menyebutkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Makanya kita sebagai seorang muslim, perbanyaklah ucapan ini. Ketika sedang jalan, ketika sedang berkendaraan, kita perbanyak ucapan ini. Karena di sini dalam hadis ini nggak disebutkan berapa kalinya. Berarti mutlak, silakan Anda sebutkan di mana saja. Silakan. Ya. Ibu-ibu yang di rumah mungkin lagi masak, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Lagi cuci piring, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Karena kalau tugas-tugas rumah itu kan tidak lebih banyak kaitannya dengan gerakan. Cuci piring, membasuh baju, nyapu rumah. Nah, ini bisa disambil-sambilkan. Ya, sambil nyapu subhanallah bihamdi subhanallah azim. Demikian ikhwah. Kalau kaum bapak mungkin ketika mereka sedang nyetir, sedang di perjalanan, tapi kalau dia sedang dia memikirkan sebuah job, tentu kan tidak bisa. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi perbanyaklah ucapan ini, dan tidak ada disebutkan berapanya. Artinya sebutkanlah sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin. Ingat, khafifatani fil lisan, sangat mudah di lisan, ringan di lisan. Artinya ringan untuk disebutkan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Saya ulangi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan mudah ikhwah. Ya, sebutkan sebanyak-banyaknya. Itu yang kedua. Wa fi sahih Muslim an Abi Malik al-Ash'ari. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Malik Al-Ash'ari qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu, suci itu setengah keimanan. Ya. Suci itu, bersuci itu setengah keimanan. Walhamdulillahi tamla'u mizan. Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan.
Ikhwah, perhatikan seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya timbangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hari kiamat nanti itu bisa menimbang langit dan bumi. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, alhamdulillah tamla'u mizan. Kalimat alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Bayangkan, dengan mengucapkan alhamdulillah maka kita bisa memenuhi timbangan tersebut. Padahal timbangan itu luasnya, saking luasnya bisa menimbang langit dan bumi. Bayangkan ikhwan. Ya, jadi jangan terfikir lagi kita timbangan seperti timbangan timbangan beras, bukan itu ikhwan. Ya, luas yang sangat luar biasa. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, mempersering ucapan alhamdulillah, maka timbangan yang sangat luas itu bisa kita penuhi. Demikian ikhwan. Ini hal-hal yang bisa memenuhi atau bisa memberatkan timbangan. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Adapun kalimat subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi langit dan bumi. Insyaallah ikhwah. Zikir kalimat alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan bumi. Makanya ikhwah, azallahu wa iyyakum, kita harus rutinkan, berupaya sedapat mungkin untuk merutinkan mengucapkan zikir ini. Ya subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah. Apalagi ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita akan alhamdulillah. Mendengar sesuatu yang enak, alhamdulillah. Kita makan, alhamdulillah. Perbanyak ikhwah, ya. Perbanyak. Baik kalimat alhamdulillah terkait dengan satu event tertentu, amal tertentu, ataupun mutlak. Boleh ikhwah. Boleh kita sambil jalan kita kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Bukan berarti disunnahkan ketika kita jalan kita ucapkan kalimat-kalimat ini, enggak. Ini zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Ya, silakan kita ucapkan dimanapun, kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti di WC misalnya, jangan ucapkan ini. Tapi ketika kita berjalan, ketika kita berkendaraan, ya, ketika apalagi punya kegiatan-kegiatan ya yang memungkinkan untuk kita ucapkan, maka ucapkanlah kalimat ini sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat ikhwah, warawal Bukhari wan Nasa'i wa Ahmadu an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa'i serta Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW qala, beliau mengatakan, manihtabasa farasan fi sabilillah, barang siapa yang mewakafkan seekor kuda fi sabilillah, imanan billah, karena disebabkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tasdiqan biwa'di, karena dia sangat percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, kana sya'buhu syab'uhu wa rayyuhu wa rawthuhu wa bauluhu hasanatin fi mizanihi yaumal qiyamah. Maka kenyangnya si kuda atau wa rawthuhu wa rayyuhu, baik kenyang karena makan maupun hilangnya dahaga si kuda, kemudian warauthuhu, kotorannya, wabauluhu, air kencingnya, itu semua akan menjadi kebaikan untuk si laki-laki itu di hari kiamat kelak. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam lembaran ini ikhwah disebutkanlah ada hal-hal yang bisa memperberat timbangan amalan kita nanti di hari kiamat. Yang pertama yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang ketiga yaitu ucapan alhamdulillah, ya. Ya, kalau mau dilanjutkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, karena ucapan alhamdulillah saja itu sudah bisa memenuhi semua timbangan kita. Dan timbangan itu luasnya
bisa menimbang langit dan bumi. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, yang keempat yaitu dengan mewakafkan seekor kuda untuk fi sabilillah. Maka apa yang terkait dengan kuda tersebut ya, itu akan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Itulah ikhwah terkait dengan masalah timbangan ya. Pertama, bahwasanya penimbangan amalan itu setelah terjadinya hisab. Yang kedua yaitu timbangan itu tidak hanya satu secara zahir ya. Yang ketiga, bahwasanya yang ditimbang itu tiga hal, yaitu orang yang beramal, amalannya, dan catatan amalannya. Demikian ikhwah. Yang keempat, bahwasanya ada amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Yang pertama yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu kalimat subhanallah bihamdik subhanallah azim, ini dipersering diucapkan. Yang ketiga itu alhamdulillah ya. Ini khusus alhamdulillah ini tamla'u mizan, bisa memenuhi daun timbangan. Ya, kalau bisa ditambah lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, karena subhanallah alhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan bumi. Yang keempat yaitu ikhwah dengan mewakafkan seekor kuda untuk fi sabilillah. Ya, kalau kita sekarang nggak ada kuda, kendaraan ya, saya punya kendaraan, saya wakafkan untuk fi sabilillah. Maka itu akan menjadi pemberat timbangan nanti di hari kiamat. Demikianlah para pemirsa sekalian, akhir daripada pembahasan terkait dengan timbangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di hari kiamat. Berikutnya kita akan bahas tentang al-haud, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas pembahasan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar bahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Nampaknya terputus. Mari akan kita bacakan dari pesan singkat selanjutnya dari Bapak Anwar di Cilodong, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan dosa zolim, jika kita sudah minta maaf kepada yang kita zolimi, namun secara jelas dia tidak mau memaafkan, bagaimana sikap kita seharusnya Ustadz? Dan apakah kelak kita tetap dihisab atas dosa tersebut meski kita sudah berusaha minta maaf kepada yang kita zolimi? Syukran Ustadz. Silakan Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah, terkait dengan masalah zolim, kalau kita menzolimi diri kita sendiri dengan berbuat maksiat, Allah masih mudah mengampunkannya. Atau kita menzolimi Allah, yaitu dengan mensekutukannya, kita tobat nasuha, Allah ampuni. Permasalahan yang berat ketika kita menzolimi orang lain. Ya, ketika kita menzolimi orang lain, makanya Allah di awal-awal sudah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Permasalahannya ikhwah, taubat dari menzalimi orang lain itu lebih rumit ketimbang kezaliman yang lain. Ya, kezaliman ada tiga: kezaliman terkait dengan Allah, kezaliman terkait dengan diri sendiri, kezaliman terkait dengan orang lain. Dari tiga kezaliman ini, yang paling rumit taubatnya adalah yang ketiga, menzalimi orang lain. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
ya mungkin salah seorang yang penzolim, orang yang menzolimi, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tobat tersebut belum bisa diterima oleh Allah hingga dia minta maaf terhadap orang tersebut. Kalau dia berupa harta, ya dia harus pulangkan harta tersebut, atau dia minta maaf, dia minta halalkan. Kalau dia menzoliminya berupa nama baik, ya dia minta maaf. Permasalahannya, tidak semua orang suka rela menerima maaf tersebut. Ini permasalahannya. Karena itu hak dia. Bisa saja ketika kita berbuat zalim, lantas kita minta maaf, orang tersebut mengatakan tiada maaf bagimu. Mungkin bagi dia apa yang telah kita lakukan sangat menyakitkan hatinya, merusak nama baik dia. Bahkan bisa jadi gara-gara orang tersebut dia diusir dari kampungnya. Hatinya sudah sangat luka, sangat dalam akibat fitnah yang dia lakukan. Kalau dia katakan tiada maaf bagimu, jadi bagaimana? Berarti tidak ada maaf, tidak bisa taubat. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi bagaimana sikap seorang yang menzolimi ini sejak dia sudah taubat? Maka ikhwah, dia banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mendoakan orang yang telah dia zolimi, menunjukkan kesungguhan dia atas taubat dia terhadap kezoliman. Ikhwah, berapa banyak orang-orang yang telah menzolimi orang lain kemudian dengan sangat mudah mengatakan maafkan segala kesalahan saya, padahal yang telah dia lakukan itu luar biasa, menfitnah, merusak nama baik. Bahkan terkadang bukan hanya satu orang, keluarga sudah dirusak nama baik dengan menyebarkan berita-berita yang sangat tidak baik. Lantas dia katakan maafkan segala kesalahan saya, selesai. Ikhwah azallahu wa iyyakum, memang sebaiknya kita memaafkan. Tapi ketika dia katakan tiada maaf bagimu, itu hak dia. Makanya ikhwah, dari sini hati-hati dalam bermuamalah kepada orang lain. Hati-hati, karena kalau dia terzolimi dan dia tidak memaafkan, maka masalahnya nanti akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan ittaqud da'watal mazlum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa taala, alias mustajabah. Lantas bagaimana kalau memang benar-benar orang ini menyesali akan perbuatannya dan ternyata kesalahannya sulit untuk dimaafkan oleh orang yang telah dia zolimi? Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan keampunan, doakan orang yang telah dia zolimi. Demikian ikhwah. Kemudian bagaimana hasilnya? Nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan nilai hati kita. Kalau memang kita benar-benar menyesal, insya Allah Allah akan maafkan. Allah yang akan menggantikan, Allah yang akan memberi dia pahala. Demikian ikhwah, orang yang telah dia zolimi, Allah yang tahu. Jadi tidak bisa sekedar maafkan saya kemarin silap segala macam. Tidak seperti itu ikhwah. Ya, memang ikhwah itu dari sisi orang yang menzolimi. Hendaklah dia minta maaf. Kalau nggak diberi maaf, dia berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, mohon ampun, perbanyak salat sunnah, doakan orang yang telah dia zolimi. Tapi dari sisi orang yang terzolimi, ingat bahwasanya Anda yang merasa terzolimi, maka memberikan maaf itu akan jauh lebih baik. Karena apa ikhwah? Ingat sebuah kaidah dalam agama kita, al jaza ma'al jinsil amal. Sesungguhnya ganjaran itu, balasan itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan
amalan yang kita lakukan. Kalau kita memaafkan orang yang telah menzolimi diri kita, harapan kita apa ikhwah? Harapan kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia pasti punya salah. Tidak ada kita di antara kita siapapun dia nggak punya salah, tidak ada. Pasti ada kesalahan. Karena Rasulullah yang mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah dan orang yang paling baik dalam bersalah, orang bersalah yang terbaik adalah orang yang bertaubat. Harapan kita ketika kita dengan lapang hati memaafkan mereka yang bersalah, yang menzalimi kita, maka selapang itu juga Allah akan memberi kemaafan kepada kita. Mungkin kita juga pernah menzalimi orang lain. Dengan memaafkan orang tersebut yang telah menzalimi kita, Allah maafkan juga kezaliman yang pernah kita lakukan. Itulah harapan kita ikhwah. Makanya para nabi dan rasul, masya Allah, haula wala quwata illa billah, luar biasa ikhwah. Sehebat apapun kezaliman yang ditimpakan kepada mereka, mereka maafkan. Ingat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidu Walil Adam. Bagaimana kisah beliau dengan para sahabat yang diintimidasi, diazab, disiksa habis-habisan oleh orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu. Bagaimana pelecehan yang mereka lakukan sampai mereka diusir oleh kaumnya, sampai mereka mengusir Rasulullah dari Mekah, hingga akhirnya beliau dapat perintah untuk berhijrah ke Madinah. Tapi kita lihat bagaimana di saat beliau menaklukkan kota Mekah, apa kata beliau? Antum mutlaqa, kalian bebas, maafkan semuanya. Mungkin kalau kita lah posisinya seperti itu, satu-satu lah kita ganyang itu kan. Demikian ikhwah. Tapi begitulah ikhwah, kemaafan pada hati seorang Sayyidul Anbiya Rasulullah SAW. Kita lihat juga bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sikap mereka, bagaimana perbuatan mereka terhadap Nabi Yusuf. Sampai akhirnya beliau dibuang ke sumur dan dijual oleh saudaranya, seolah-olah Nabi Yusuf adalah seorang hamba, budak hamba sahaya. Kemudian disitulah mulai kehidupan baru, perjalanan baru Nabi Yusuf, hingga akhirnya dia diangkat menjadi bendahara Mesir. Bagaimana ikhwah ketika saudaranya butuh kepada beliau, apa kata beliau? Qala innaka qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Apakah kalian masih ingat apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya di saat itu kalian sedang jahil? Apa kata mereka? Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka katakan, apakah kamu Yusuf? Kata Nabi Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf dan ini saudaraku. Qad manallahu alaina. Allah telah memberikan kami banyak nikmat. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan berbuat baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang muhsin. Kemudian apa kata saudara-saudaranya? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi lebihmu padamu, kekuasaan padamu. Sungguhnya kami memang bersalah. Apa kata beliau? Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Apa katanya Yusuf? Udah, anggap habis. La tathriba alaikumul yawm. Udah, kalian tidak dibebani apa-apa. Artinya kalian dimaafkan. Mudahnya luar biasa ikhwah. Dengan demikian banyak yang telah mereka lakukan, satu saat itu la tathriba alaikumul yawm, tidak ada apa-apa. Udah, kita hapus saja, kita lupakan permasalahan lalu. Kalian dimaafkan. Yaghfirullahu lakum, Allah ampuni kalian. Bahkan tidak hanya itu ikhwah. Idhahabu biqamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basir wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kalian bawa bajuku ini dan lemparkan ke wajah ayahmu. Dia akan kembali dapat melihat, dan bawa semua keluarga kalian. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya sekedar maaf, tapi langsung diberikan fasilitas. Bayangkan ikhwah, kalau ada orang menzalimi kita, mungkin kita telah difitnah, ya, sehingga rusak nama baik kita. Kemudian dia datang,
Pak, mohon maaf atas kesalahan kami, memang kami salah, kami telah memfitnah. Ya sudah, saya maafkan. Ini ada duit 5 juta untuk kalian. Bayangkan ikhwah. Ada orang seperti itu. Sudahlah dia yang dizalimi, dia memaafkan, kasih bonus lagi. Luar biasa ikhwah. Ya. Demikian juga dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayahanda, mohonkan ampun kepada Allah untuk kami. Sungguhnya kami memang salah. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfir laka rabbi. Aku akan minta ampunkan kepada kalian. Di sini Nabi Yakub tidak langsung mengampunkan, tapi nanti saufa astaghfir laka rabbi. Ya nanti saya akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, itulah sifat orang-orang istimewa, memberikan kemaafan. Makanya ikhwah, azallahu iyyakum, Anda yang menzolimi orang lain, hati-hati. Mohon maaf kepada Allah, ampun kepada Allah, minta maaf kepada dia. Kalau seandainya yang terzolimi tidak memaafkan, maka doakan dia kebaikan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Semoga nanti ketika di mahkamah Allah, Allah maafkan, karena Allah tahu melihat kesungguhan hati kita minta maaf. Bagi Anda yang terzolimi, maafkanlah. Karena bagaimanapun kita juga ingin agar kesalahan-kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga sedikit yang tadi kita bahas bermanfaat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.